Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mela Vlog TKW Hongkong. Teman-teman, jadi ini aku baru aja pulang libur. Jadi video ini aku buat pada hari Jumat tanggal 11, dimana hari Jumat itu adalah tanggal merah ya untuk di Hongkong. Meskipun aku nggak tahu dalam peringatan apa, yang aku tahu setiap tanggal merah aku pasti disuruh libur teman-teman. Dan ini apa ya, aku bikin videonya malam-malam sekitaran jam 9-an. Aku baru aja pulang libur, terus uh, aku nggak mandi karena aku nggak enak badan teman-teman. Tapi majikan aku nggak tahu ya kalau aku nggak mandi. Kalau dia tahu pasti nanti kena omel teman-teman, karena dia selalu menginginkan pembantunya itu setiap pulang libur harus mandi, harus bersih, karena dia pikir dari luar itu pasti banyak kuman, banyak debu. Tapi kondisi aku lagi nggak enak badan, jadinya ya pintar-pintar kita aja teman-teman. Dan ini tuh aku tuh baru aja habis nangis ya. Kenapa teman-teman? Karena ada suatu kejadian dimana sebenarnya hal ini tuh memang sudah uh, lama terjadi ya, uh, semasa aku kerja di sini ya teman-teman. Ya sebenarnya sepele sih ya teman-teman, ya dibilang sepele juga nggak sepele, cuman maksud aku sebagai orang tua dari momongan yang aku jaga ini, harusnya dia itu mendidik anaknya, menasehati anaknya supaya bersopan santun gitu ya. Meskipun aku tuh nggak minta di sopan santuni, meskipun aku nggak minta di apa ya, di sopanin lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Tapi setidaknya kalau pas anaknya itu lagi melakukan tindakan kekerasan, atau si anaknya itu lagi tantrum yang luar biasa, ditegurlah si anaknya ini ya teman-teman. Terus kalau misalnya lagi bener-bener di luar batas itu ya harusnya dilakukan hukuman kecil ya, karena si anak ini kan baru umur 2 tahun lebih teman-teman. Bukannya kita nggak sayang, bukannya kita maksud ingin melukai si anak, tapi pembelajaran supaya si anak ini tidak melakukan tindakan itu seterusnya. Karena si anak ini kan sebentar lagi mau sekolah ya teman-teman, takutnya menjadi kebiasaan dia melakukan kekerasan kepada temannya atau kepada orang lain gitu ya teman-teman. Nah, jadi ceritanya dari awal aku kerja di sini kan memang aku pernah cerita kalau momongan aku ini meskipun umurnya 2 tahun lebih, dia laki-laki tapi aktifnya amat sangat luar biasa, nakalnya juga luar biasa teman-teman. Setiap hari itu tambah aktif, tambah hari, tambah bulan itu tambah aktif, tambah nakal, tambah pokoknya tambah-tambah segala-galanya teman-teman. Jadi dia itu suka lempar-lempar barang semau-mau dia, sesuka-suka dia, apa yang ada di tangan dia seketika itu juga, per detik itu juga. Kalau dia mau ngelempar yang ngelempar gitu, dan arah lemparnya itu teman-teman itu ke arah yang membahayakan. Contohnya kayak ke TV, ke muka aku, terus ke arah-arah yang dimana tempatnya itu tempat-tempat kotor gitu kan ya teman-teman. Itu satu ya, dia suka lempar-lempar barang apapun itu. Terus yang kedua, dia itu suka manjat-manjat, naik-naik ke tempat-tempat yang berbahaya ya, kayak misalnya keranjang. Jadi kan ranjang dia itu kan agak tinggi teman-teman. Kalau dia mau naik ranjang itu dia nggak mau dipegangin, nggak mau ditolongin, nggak mau dibantu, dia pengen sendiri. Dan aku tuh ya ngejagain dia atau berdiri di belakang dia, takut ada apa-apa gitu, tapi dia tuh nggak mau, dia nyuruh kita itu berdiri agak jauh, dia akan ngusir kita. Eh, Kalau bahasa Indonesianya dia bilang Cece sana lah gitu. Jadi jarak aku sama dia itu harus ada 1 meter gitu teman-teman. Sementara kalau dia jatuh terus gimana, pasti kita juga yang kesalahan gitu kan teman-teman. Jadi harus Cece-nya itu harus super duper, harus aktif juga gitu teman-teman ya. Nah, selain dia suka naik-naik keranjang, dia juga suka naik-naik ke atas meja, naik-naik ke atas kursi, ke ujung-ujung kursi. Pokoknya pergerakan dia itu tidak bisa dapat diprediksi teman-teman. Nah, yang ketiga, dia itu suka mencet-mencetin tombol-tombol yang berbahaya ya, kayak misalnya kayak tombol-tombol kabel-kabel gitu, terus kayak saklar-saklar gitu teman-teman. Meskipun sudah ditaruh tempat-tempat ya supaya si
tombol-tombolnya itu atau saklarnya itu nggak kelihatan dia. Tapi anak aktif seperti itu pasti ada aja celahnya, pasti ada aja caranya untuk bisa melakukan apa yang dia mau gitu teman-teman. Ya emang intinya anak seperti itu harus didampingi oleh pembantu atau CC yang benar-benar aktif juga. Aktif dalam arti ngejar dia sana sini. Karena setiap detiknya itu gerakan dia itu tidak bisa diprediksi, teman-teman. Terus ya terakhir kemarin itu, bukan terakhir sih, tapi memang setiap hari selalu ada aja kejadian dimana setiap dia habis minum susu, itu botol susunya itu pasti dibuang ke arah muka aku. Jadi kemarin itu ke hidung aku ya, kena tulang sininya itu teman-teman, jadi agak lumayan ngebenjol di sini, meskipun nggak apa ya, nggak mengeluarkan darah, tapi sakit teman-teman. Aku tuh kayak ya Allah, aku sampai nangis banget ngerasainnya ya. Jadi kayak nahan emosi, nahan sabar itu amat sangat luar biasa teman-teman. Jadi kemarin itu ya teman-teman, nggak tahu kenapa seharian dia itu tantrum, apa-apa salah, begini salah, begitu salah. Kalau diturunin dia ngamuk-ngamuk gitu kan, kalau digendong dia juga ngamuk-ngamuk, jambakin rambut aku, nampar, mukul, gigit, itu sampai di sini tuh ngebekas biru teman-teman. Di paha juga ada, di pundak juga ada, di tangan juga ada. Saking aku tuh udah kesel banget, jengkel banget, aku tuh takut aku yang hilap gitu ya teman-teman, sementara itu bukan anak aku, anak orang lain. Dan anak di Hong Kong ini amat sangat dilindungi oleh undang-undang, jadi kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan ya teman-teman. Meskipun kita hanya mencubit atau apapun itu ya teman-teman, tidak boleh ya teman-teman. Kalau orang tuanya nggak terima, itu kita bisa dilaporkan ke polisi dan kita akan ditindaklanjuti teman-teman. Jadi aku tuh sampai nangis sendiri nahannya ya teman-teman. Iya memang dia masih umur 2 tahun ya, 2 tahun lebih, terhitung masih balita. Tapi maksud aku Mbok ya, orang tuanya ini loh, orang tuanya ini yang negor anaknya, yang ngasih pelajaran untuk anaknya, yang ngasih nasihat untuk anaknya supaya jangan melakukan tindakan itu. Oke, aku pembantunya gitu ya, setiap hari aku yang pasti kena sasaran dia. Kalau ke orang tuanya dia nggak berani teman-teman. Tapi maksud aku ya jangan seperti itu gitu kan ya. Jadi kan akunya nggak nyaman, setiap hari aku tuh nahan sakit, setiap hari aku tuh seperti robot juga gitu kan, harus sekian detik harus ikut kemana dia bergerak gitu teman-teman. Jadi lumayan badan aku tuh kayak baru duduk udah bangun lagi ya, dari sana udah kesini lagi kesini. Pokoknya selagi dia itu masih melek, nggak tidur teman-teman, badannya itu terus bergerak teman-teman. Jadi anak ini amat sangat super aktif sekali. Nah jadi ceritanya pas kemarin dia sempat tantrum seharian itu teman-teman, itu juga videonya aku videoin, aku kirimin ke ibunya. Meskipun aku tahu kedua orang tuanya ini pasti tahu lewat CCTV, karena mereka selalu mantau lewat CCTV teman-teman. Tapi aku kirimin video, aku bilang ke ibunya kalau dia ini ngamuk, minta ini salah, minta itu salah, terus aku terus gimana gitu kan ya. Terus yang dia gigit aku sampai biru-biru di tangan, di paha juga gitu ya teman-teman, itu juga aku kirimin ke ibunya teman-teman. Kenapa ke ibunya? Karena kalau ke bapaknya itu sama aja bohong teman-teman, tidak ada tindakan lanjut dari bapaknya. Kenapa? Karena udah berapa kali aku tuh digigit sama si anaknya ini, sampai aku menjerit kuat karena saking sakitnya ya teman-teman. Digigit, dicengkram, abis itu ditarik sekuatnya ya teman-teman, itu sakit luar biasa. Aku tuh sampai menjerit kuat, berharap supaya si bapaknya ini marahin si anak, yang ngambil tindakan lah gitu ya teman-teman, entah dikurung di kamar kek apa kek gitu ya teman-teman. Tapi si bapaknya tuh yang santai aja main handphone gitu. Jadi aku tuh kayak jengkel sendiri gitu ya teman-teman. Jadi si anaknya ini jadi kebiasaan, karena dia merasa orang tuaku lo nggak kenapa-kenapa gitu kan ya. Makanya aku tuh ngadu sama si ibunya ya, yaitu nyonya aku ya teman-teman. Nah si nyonyanya ini memang baik sama aku ya teman-teman. Dia itu tahu lah gitu ya kalau aku tuh jaga anaknya capeknya luar biasa. Terus dia juga menyadari lah kalau anaknya itu memang amat sangat aktif sekali, amat sangat nakal, dan juga dia tahu anaknya itu memang kelakuannya seperti itu gitu ya, karena dia tuh selalu mantau lewat CCTV. Setiap mau berangkat kerja pasti si ibunya ini ngewanti-wanti sama si anaknya supaya baik-baik di rumah, dengerin omongan Cece, nggak boleh pukul Cece, nggak boleh gigit Cece. Ibunya selalu berpesan seperti itu, dan anaknya itu selalu menjawab iya iya iya. Tapi ya namanya anak kecil ya teman-teman, jadi apapun itu ya dilakukan lagi gitu ya.
Tapi kemarin itu si ibunya itu kesel gitu kan, karena ngelihat foto aku yang aku kirimkan ke dia itu, yang tangan aku biru, paha aku biru itu, dia kesel gitu kan ya, kenapa kok anaknya kok seperti ini terus. Dan dia juga ngelihat di CCTV ketika si anaknya itu menjambak rambut aku dengan kuat dan susah lepas, dan posisinya saat itu ada neneknya juga, bahkan neneknya juga ikut jerit-jerit, ikut membantu melepaskan si tangan anak itu dari rambut aku, tapi susah sekali untuk lepas gitu ya teman-teman. Itu nggak aku kirimkan videonya, aku juga nggak cerita, tapi si majikan aku perempuan ini ngelihat sendiri lewat CCTV. Nah jadi apa ya, tadi dibahas ya teman-teman, si anaknya ini dimarahin, terus pokoknya dimarahin gitu ya, dihukum lah gitu ya sama si ibunya ini ya teman-teman. Nah yang bikin aku tuh sakit hati ya, yang bikin aku tuh kayak kecewa, malah mereka ini bertengkar, suami istri bertengkar. Jadi maksudnya itu si ibunya ini ngajarin anaknya supaya jangan seperti itu lagi gitu ya teman-teman, nggak boleh gitu kan ya. Kalau kamu seperti itu nanti siapa yang mau jagain kamu, nanti Cece nggak suka sama kamu, nanti Cece nggak mau kerja di sini jagain kamu, sedangkan orang tua kerja gitu kan, maksudnya seperti itu teman-teman. Tapi si suaminya ini atau si singsang aku ini nggak terima anaknya itu dimarahin, karena si ibunya ini mungkin dia pikir memihak ke aku gitu ya teman-teman. Ribut lah tadi tuh teman-teman. Terus yang aku nggak habis pikir, si tuan aku itu atau bos laki-laki aku tuh bilang, ya makanya rambutnya itu jangan panjang-panjang katanya gitu. Padahal teman-teman, rambut ini aku urai itu kalau aku pas libur doang, dan kalau aku pas mau tidur kayak gini teman-teman. Selebihnya kalau pagi aku bangun itu langsung aku iket sampai malam lagi teman-teman. Bahkan setelah keramas pun, setelah di hair dryer pun ya, langsung aku jepit atau aku iket lagi teman-teman. Jadi dia itu menyalahkan aku. Terus juga dia bilang masalah si anaknya ini suka gigit aku. Dia bilang, ya namanya juga anak kecil, wajar, tapi selama 4 bulan di sini hampir setiap hari aku digigit teman-teman. Jadi itulah yang membuat anaknya itu jadi kebiasaan gitu ya, dan itu juga yang diucapkan oleh ibunya. Itulah kenapa makanya anak jadi kebiasaan, sebentar lagi dia sekolah, kalau dia dibiarkan seperti ini terus, nanti yang ada dia di sekolahan suka gigit temannya gitu, nanti malah kita berurusan sama orang lain, malah terjadi keributan dan perdebatan teman-teman. Jadi aku tuh kayak yang gak enak sendiri gitu ya, posisi aku tuh kayak sulit gitu ya. Ya ampun, kenapa kok jadi keributan gitu kan ya. Aku pun nggak banyak mengadu, nggak banyak mengeluh masalah apapun itu ya, cuman kan si nyonyanya ini ngeliat sendiri dari CCTV gitu ya. Terus dia memang sering ngeliat sih si anak ini memang kelakuannya seperti itu, makanya dikasih teguran, tapi suaminya nggak terima teman-teman. Jadi tadi terjadilah keributan, dan habis ribut-ribut gitu aku nggak tahu, terus mereka tuh kayak keluar, mungkin makan bareng atau gimana gitu ya teman-teman. Makanya ini aku bikin video ini, mereka lagi nggak di rumah teman-teman. Jadi dilema banget buat aku untuk meneruskan kontrak kerja di sini ya teman-teman. Ya satu sisi majikan laki-laki aku seperti itu, satu sisi si majikan perempuan aku itu mempertahankan aku gitu ya teman-teman. Kayak contohnya akhir-akhir ini nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi ngambil hati aku ya, dia beliin aku makanan, cemilan gitu kan, khas Indonesia gitu ya teman-teman. Aku juga nggak tahu ya, mungkin dia sering ngeliat aku kalau pulang libur suka bawa makanan gitu ya, terus kalau stok aku habis dibeliin sama dia, katanya ini kan yang kamu suka, ini kan yang suka kamu beli. Dia tuh ngambil hati aku supaya aku tuh betah kerja di sini kali ya teman-teman. Tapi aku tuh nggak betah sama suaminya, amat sangat tidak suka teman-teman, karena menurut aku suaminya itu terlalu ceriwis, melebihi perempuan, melebihi istrinya dalam hal apapun itu. Aku tuh nggak suka, cuman nggak tau lah, pokoknya aku dalam apa ya, kayak lagi dilema gitu teman-teman. Apalagi tadi mendengar mereka bertengkar begitu hebat, rasanya kok aku kayak nggak enak hati gitu teman-teman. Ya sudah teman-teman, segitu dulu curhatan dari aku masih belum bisa berani cerita banyak, pokoknya nanti aku lanjutin lagi pas aku libur ya teman-teman. Ini aku takut nanti majikan aku pulang. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.